Halo Cakra Muda, selamat datang di Cakra Pods, cengkrama singkat berbobot. Oke, selamat datang di podcast edisi khusus PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bersama saya Muhammad Adi Mirza Kurniawan yang akan menemani teman-teman di edisi kali ini. Oke, di edisi kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah perwakilan dari salah satu UKM yang ada di Fakultas Hukum. Nah, UKM ini identik dengan UKM yang sering berdebat, yang memiliki pola pikir yang baik dalam menyampaikan argumennya. Nah, mungkin teman-teman udah bisa menebak. Ya, betul sekali, ini adalah UKM Debat Eva UNES. Halo Bang Jonas. Ya, halo Ade. Ya, selamat datang di Cakra Pods. Gimana nih kabarnya Bang Jonas? Ya, alhamdulillah saya kebetulan baru sembuh dari COVID. Jadi puji Tuhan pada saat ini sudah sehat walafiat. Sudah sehat ya Bang ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa baru masih belum mengenal Bang Jonas, mungkin bisa mengenalkan diri ke teman-teman mahasiswa baru. Ya, perkenalkan saya Jonas Mersimatupang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2018. Kebetulan pada tahun 2021 ini puji Tuhan saya dikasih amanah untuk bimbing UKM Debat untuk mewadahi UKM ini. Oh, berarti Bang Jonas sekarang posisinya sebagai ketua ya Bang ya? Ya, siap. Oke. Nah, terkait dengan debat itu sendiri, mungkin Bang Jonas bisa jelasin ke teman-teman mahasiswa baru, apa sih UKM Debat itu? Ya, jadi begini kawan-kawan. UKM Debat itu merupakan salah satu wadah organisasi belajar yang mana khususnya itu adalah cara kita melatih speaking, cara kita membuat LO, dan cara kita untuk berdiskusi mengenai hal-hal mengenai materi-materi hukum. Jadi sangat sesederhana itu. Nah, namun di sisi lain karena kita merupakan wadah prestasi, jadi ada beberapa hal seperti yang kita ikuti dalam perlombaan. Misalnya di tingkat Fakultas Hukum Nasional itu dia ada menyelenggarakan kompetisi lawfare, yang mana salah satunya itu adalah melakukan kompetisi debat. Nah, kok sedikit cerita. Jadi kompetisi debat ini sebenarnya seperti ini. Kalau mungkin kita pernah lihat di ILC, itu kan dia debatnya cara melingkar dan kemudian satu dengan yang lain bisa menyampaikan argumentasi masing-masing. Nah, tapi kalau ini namanya ada debat akademik, yang mana ada 3 peserta. Beda. Iya, beda-beda. Tentu sangat berbeda dengan hal yang mungkin lihat kawan-kawan debat di televisi dan sebagainya. Nah, kalau ini dia ada regulasinya lah, seperti itu. Jadi seperti contoh, saya melawan Ade dan Ade membawa 2 teman dan saya membawa 2 teman. Dan di situ ada regulasi hal yang harus ditaati seperti misal Ade diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasi. Begitu juga sebaliknya saya. Jadi proses perdebatan itu seperti itu. Dan pada saat untuk dipilih siapa yang keluar sebagai juara itu ada tim juri yang akan menilai. Jadi ini perdebatannya ada penilaian. Kalau mungkin di media publik itu kan yang menilai adalah publik, yaitu oh ini argumentasinya bagus, ini masuk akal, rasional dan sebagainya. Nah, kalau UKM Debat itu dia dinilai oleh juri dan keluar sebagai juara. Itulah kurang lebih singkat. Wah, berarti debat itu nggak cuman sekedar ataupun nggak debat kusir ya Bang ya, lebih ke arah debat akademik. Ya, betul sekali. Yang pastinya akan bantu teman-teman Cakra Muda juga buat dapat prestasi ya Bang, dikala teman-teman jadi mahasiswa. Nah, oke. Buat debat ini sendiri, apa sih keuntungan yang bisa didapetin oleh mahasiswa ketika mereka mengikuti debat? Iya, kurang lebih singkat kan mungkin ada pernah di UKM Debat kan. Jadi banyak hal benefit yang didapat mau input maupun outputnya. Seperti kan kalau teman-teman yang ingin join di UKM Debat, Bang, Kak, saya nggak mau lomba, tapi saya mau cari kekeluargaan, teman dan sebagainya atau ilmu dan materi. Itu bisa. Tetapi ada output lain yang didapat seperti Kak, saya biasa waktu SMA dapat juara dan sebagainya, ingin melatih public speaking saya melalui suatu kompetisi. Nah, kita sebagai wadah akan memfasilitasi, menjembatani, memberikannya dengan kompetisi. Tentu dilakukan dengan sistem-sistem seleksi. Jadi ada beberapa hal parameternya seperti mulai memang ada orang berbakat dengan public speakingnya, kemudian legal man-nya itu cara berpikir dan cara risetnya. Nah, itulah yang akan kita majukan terhadap kompetisi itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Ade. Wah, seru banget ya Bang. Buat mahasiswa baru mungkin bisa mengikuti atau mencoba ya Bang, untuk mengikuti UKM Debat itu sendiri. Nah, mungkin keistimewaan apa sih dari debat ini buat teman-teman mahasiswa baru ini untuk tertarik gabung ke UKM Debat?
Iya, perlu yang harus kita ketahui secara historis, teman-teman, bahwa kurang lebih dan sebagai juga ini saran, janganlah kita jadi mahasiswa kupu-kupu karena kita banyak belajar dari senior, alumni, pendiri UKM Debat dan yang sudah lulus. Dan faktanya seperti ada salah satu contoh alumni UNES itu namanya Bang Andi Aksa Ulhak, pendiri Debat. Ada suatu hal yang diambil dari situ. Seperti apa? Rata-rata ini pengalaman kami di UKM Debat, yang rata-rata keluar dari UKM Debat itu menjadi lawyer handal. Kita bisa dikatakan seperti Bang Ulhak ini menjadi kurator, bisa bersidang di arbitrase internasional. Dan kemudian ini tadi saya lihat kan kita kadang mahasiswa kan suka stalking gitu kan, menangani kasus tipikor. Jadi ada suatu benefit yang akan didapat suatu saat. Nah begitu juga seperti ada alumni lain seperti Bang Arif, dia yang juga salah satu pendiri Debat atau penerus Debat. Dengan cara kita melatih pembuatan legal opinion, kemudian kita cara meriset, cara kita berani speaking di publik umum. Nah, itu menjadi poin plus ketika kita keluar dari Fakultas Hukum S1 ini di UNES khususnya. Jadi nanti kita tahu, ini mungkin kemampuanku pada saat ini masih kurang, sehingga diasah. Jadi waktu ketika keluar dari sebagai mahasiswa hukum, kita akan udah punya modal namanya. Soft skill ya. Iya, tepat sekali. Yang akan berguna buat mahasiswa hukum atau sarjana hukum itu sendiri. Iya. Nah, mungkin terkait dengan itu sendiri. Sekarang UKM Debat sedang mengikuti lomba apa aja sih, Bang? Atau mengirimkan delegasi kemana? Kalau memang dilihat pada tahun 2021 ini, yang sudah dan yang akan, sebelumnya kita sudah mengirimkan ada 6 delegasi, kawan-kawan bagi kita ada mengirimkan di delegasi UI 2 tim, kemudian kita ada mengirimkan di UPN Jakarta 2 tim, dan alhamdulillah puji Tuhan kita di UPN bisa sampai semifinal, dan kemudian kita mengirimkan di HDST Makassar Nasional, puji Tuhan kita dapat juara 1 dan juara 2, juara 3. Dan sama kita ngirim di Unisula Law Fair, itu kita puji Tuhan di perempat final. Lalu di bulan 5 kemarin kita ada mengirimkan delegasi UPH. Ya memang kadang inilah debat sama seperti sepak bola. Kadang tim puncak aja pun belum tentu bisa juara. Nah, jadi memang harus terus berusaha. Dan yang akan ongoing ini, kebetulan kita ada mengirimkan 3 tim. 1 tim di Ubaya, kemudian 1 tim lagi di NLDC. Memang wadahnya itu penyelenggaranya UI, tetap ini komunitas debat seluruh Indonesia. Dan ada lagi satu lagi yang akan saya sendiri yang bertanding. Itulah kurang lebihnya, Dik. Berarti pastinya debat ini aktif terus ya, Bang, mengikuti semua perlombaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya kok dibilang aktif, kita bicara opportunity juga ya. Iya, maksudnya kan level kita di mana, kemampuan kita di mana, dan kemudian ini bisa nggak kena gitu. Jadi kita pilih juga, karena memang kalau dia kompetisi hukum di Fakultas Hukum itu yang paling banyak itu adalah law fair. Karena setiap universitas itu hampir menyelenggarakan. Jadi kurang lebih kita harus pilih-pilih lah mana yang jadi potensi untuk bisa diambil peringkatnya. Ya tentu kita nggak mau bodoh juga lah bahasanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan atau dikasih contoh buat mahasiswa baru, prestasi apa sih yang udah diraih oleh teman-teman UKM Debat selama ini? Iya, jadi penting kepada kawan-kawan diketahui, dan memang bukan di angkatan saya, kebetulan di angkatan saya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ada angkatan dari tahun 2013-2014 itu pernah menjuarai kompetisi debat Mahkamah Konstitusi Regional peringkat kedua, dan kemudian pada tahun 2014 pernah menjuarai debat Asia Parliamentary di Kementerian Luar Negeri, dan terakhir kemarin itu ada perwakilan teman-teman main di delegasi debat MPR Regional Jawa Tengah, puji Tuhan dapat peringkat 2. Nah, yang mau saya sedikit pengalaman nih ya, apa benefit lain dapat dari debat itu? Banyak. Selain ilmu itu, kita dapat relasi dan ada dapat pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak bisa lupakan. Seperti kan, kalau kita ikut kompetisi debat secara langsung nih, misalnya, ada benefit hal yang kita dapat. Seperti kan, waduh, kayak saya nggak pernah nih nginap di Hotel Bintang 5. Gitu kan, bisa nginap dengan diakomodasi oleh pemerintah. Kemudian kalaupun kita dapat uang, gitulah Mas ya. Jadi ada hal lain unik gitu, dan memang yang paling membangkitkan semangat kita di sini pada titik ini tahu siapa diri kita, siapa lawan kita, dan siapa lingkungan kita.
Jadi di sini aku mengatakan kita jangan pesimis, tetapi kita banyak belajar dari mereka. Seperti kita pernah itu ketemu sama teman-teman Undip. Jadi kita kan kadang berpikir gini, wah Undip bagus begini. Yang mau saya sampaikan adalah begini, jangan takut sama alma mater, isi otak sama gitu. Jadi ya usaha doa maksudnya itu ya bisa jadi nggak usah langsung karena dia Undip, oh dia langsung lulusannya bagus-bagus gitu, belum tentu. Kita Jadi start dari poin yang sama iya, ya Bang. Sama-sama makan nasi juga. iya, sama-sama betul deh. Jadi kita bisa sama-sama makan nasi, ya sama-sama punya kualitas bagus kalau kita mau berusaha. Itu poinnya. Karena ada beberapa pengalaman, ya kita juga bisa melakukan UI, Undip, Brawijaya. Artinya apa? Nggak menjengkali urusan almit atau peringkat Kemendikbud gitu di kampus ya. Dan memang ada hal-hal unik lain, contoh seperti misalnya kan, kita iseng-iseng lah kan. Ada itu ya, ini agak unik ceritanya. Masa benefit dari UKM debat itu seperti kan kita kebetulan kan orang kampung lah bahasanya kan, kaget lah kan kok tidur di hotel bintang 5. Oh udah gitu bawa lagi gaya-gaya kampung kan. Kita suka ngiseng itu kadang delegasi lain, misal kita usir dari kamar lain, itu masa pengalaman kecil yang mungkin menjadi memori bagi kita di S1. Jadi selain pergaulan ada hal lain itu yang maksudnya, jadi bukan hanya belajar tapi ada benefit lain seperti rasa kebahagiaan, rasa senang itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, seru banget pastinya untuk semua pengalaman yang bisa didapat dari UKM debat ketika kita mengikuti UKM debat ya Bang ya. Baik dari soft skill ataupun pengalaman yang unik ya Bang. Nah, selanjutnya nih kita bakal nyampain beberapa pertanyaan dari mahasiswa baru yang mungkin bisa dijawab sama Bang Jonas. Iya, boleh. Lihat contekan dulu. Nah, di pertanyaan pertama dari mahasiswa baru, UKM debat ini mengenai hukum saja atau tidak ya? Iya, terima kasih. Itu atas nama siapa deh yang nanya? Afdaisna. Iya, Afdaisna. Terima kasih. Memang sebenarnya debat itu bukan hanya debat hukum. Ada debat pendidikan, ada debat fisika dan sebagainya. Akan tetapi karena kebetulan kan di Fakultas Hukum, tentu wadah UKM debat itu hanya menaungi debat hukum. Karena ini kan bicara masalah kompetensi kita masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita selama ini memang selalu paling banyak mengikuti kompetisi lawfare debat hukum. Namun memang ada beberapa kompetisi nasional itu dia bukan hukum saja, pendidikan. Nah, namun pendidikan ini seperti bicara masalah kebijakan. Regulasi. Jadi ada sangkut pautnya lah gitu. Nggak mungkin kita ngikuti debat fisika yang apapun tahu pintar public speaking dan sebagainya nggak bakal menang karena ini masalah substansi gitu. Yeah. Oke. Selanjutnya nih dari WRC. Apakah harus ada skill khusus untuk masuk ke UKM debat ini seperti hanya dalam berdebat? Iya, seperti tadi kan Abang sampaikan kan di awal. Memang yang paling penting itu ya kalau dia ada bakat dalam public speaking, ya puji Tuhan. Tetapi juga bagi kawan-kawan, walaupun nggak ada dia basic-basic seperti itu, namun kalau kawan-kawan memiliki niatan, ya kita bisa belajar bareng. Ya alhamdulillah pasti kan bisa kita latih public speaking, cara meriset, legal man kita dan sebagainya. Oke. Nah, dari WRC juga nih lanjut dan bagaimana jika belum punya skill tersebut saat ingin bergabung UKM debat? Iya, jadi kepada kawan-kawan yang mungkin masuk angkatan 2021, kita tidak memberikan batas bagi kawan-kawan yang ingin belajar. Memang kita ada tetap sistem seleksi, namun itu hanya pada tahap kompetisi. Nah, kalau memang kawan-kawan ingin belajar bareng, kita nggak membatasi untuk kawan-kawan bareng sama kita belajar. Dan pastinya nanti bakal dibimbing ya Bang ya? Iya, sama betul teman-teman sekali. semua buat bisa public speaking ataupun memiliki pola pikir yang baik gitu ya Bang. Iya. Nah, mungkin itu aja pertanyaan yang dari teman-teman mahasiswa baru untuk kali ini. Untuk selanjutnya yaitu pesan untuk mahasiswa baru. Iya, pesan mahasiswa kepada mahasiswa baru. Ya bagi adik-adik, teman-teman yang ingin masuk fakultas hukum, satu hal yang harus kita ketahui bersama dan saya juga masih belajar banyak bahwa ketika kalian sudah memilih fakultas hukum, maka yang harus pertama kalian latih adalah cara berpikir,
cara public speaking, cara meriset, dan cara bagaimana kita membaca suatu permasalahan itu dan memberikannya solusi. Nah, maka yang harus dilakukan adalah tidak bisa kita hanya misal kuliah pulang, karena memang mungkin banyak hal yang harus kita dapat bukan di ruangan kelas saja, tetapi di luar ruangan kelas. Seperti mau kasih contoh begini, Adi. Jadi kok di UKM debat itu kan ada seperti misalnya kan mosi hukuman tindak pidana mati bagi narapidana koruptor. Nah, kalau misal seperti kawan-kawan angkatan yang akan memasuk ini, gitu masuk UKM debat, tentu pada semester 1, 2, 3 itu nggak akan dipelajari. Karena ini adalah hukum pidana spesifik. Jadi itu kan dia dipelajari semester 6 kalau kita mengikuti secara kelas doang gitu. Tapi kalau di UKM debat di sinilah kita belajar. Artinya apa? Kita dituntut, oh kita belum pelajari itu, tapi kita udah pelajari ini. Jadi kita cepat. Nah, ada pengalaman lain yang didapat dari hasil-hasil mosi seperti maba yang sudah ini riset-riset mosi. Seperti misal sering itu kawan-kawan anak-anak anggota UKM debat dia aktif di kelas untuk bertanya, kemudian berdiskusi, karena itu tadi dia sudah mendapatkan pengetahuan yang kawan-kawan lain sebelum masuk UKM debat itu belum tahu. Jadi plusnya ada juga di kelas, sangat membantu dalam proses pembelajaran di kelas juga. Wah, Kurang lebih seru seperti itu banget deh. ya Bang ya. Oke, buat teman-teman Cakra Muda semua nih, berhubung waktu sudah habis dan juga tentunya masih banyak yang mau kita sampaikan, tapi buat teman-teman Cakra Muda semua, buat yang masih penasaran dengan UKM debat, bisa langsung ngecek ke IG-nya ya Bang ya. Iya, boleh. Di apa Bang IG-nya Bang kalau boleh tahu? Nah, kepada kawan-kawan semua boleh nanti untuk di stalking, dicek yang ingin punya niat masuk UKM debat, yaitu UKM debat Eva Unis. Kemudian kita juga punya YouTube, bisa dikunjungi. Misal teman-teman ingin melihat bagaimana cara berdebat, ada akun YouTube-nya yaitu UKM debat Eva. Oke, buat teman-teman boleh langsung dicek IG dan juga YouTube dari UKM debat. Mungkin itu aja edisi kali ini dari Cakra Pods. Nantikan seri-seri selanjutnya atau edisi-edisi selanjutnya dari Cakra Pods. Saya Muhammad Adi Mirza Kurniawan. Terus pantengin IG dari PPAK Eva Unes dan juga IG dari BEM Eva Unes, dan juga akun official YouTube dari PPAK yaitu official PPAK Eva Unes. Saya Adi, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya teman-teman mahasiswa baru. Tetap semangat tentunya. See you next time.